ada seorang itu ahli puasa, dia gemar puasa itu, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid ya. Tengah bulan tuh 13, 14, 15 Hijriyah ya. Kalau yang boleh jangan salah paham nih. Yang dihitung 13, 14, 15 yang Hijriyah, bukan yang Masehi. Makanya kalau bisa seorang muslim itu pakai kalendernya kalau bisa nih Hijriyah tuh. Karena Allah pakai Hijriyah tuh. Ramadan Hijriyah. Nggak pakai Masehi. Sekarang puasa maju ya. Kalau nggak salah bulan Maret ya. Kemarin April. Artinya apa? Allah merujuk pada Hijriyah gitu maksudnya. Kalau bisa kita nih belajarlah pakai Hijriyah. Kalau kita ada dalam kitab An-Nawadir, saya juga belum tahu ini, saya kutip saja, karangan dari, mungkin Pak Haji pernah lihat kitabnya An-Nawadir karya Syekh Syiabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qalyubi. Di situ ada, di situ silakan kita dicari, saya ngutip saja ini. Jadi ada namanya sahabat tuh Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf. Ini cerita nih. Dia cerita. Siapa yang cerita, Bu? Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf. Ini cerita. Cerita sahabatnya itu ahli puasa. Itu gemar puasa itu. Ini orang mana? Orang sono biasa. Bukan orang Indonesia. Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf itu bercerita itu cerita tentang salah seorang sahabatnya yang unik. Uniknya apa? Ya orang waro, sederhana hidupnya, cuman takwa dia luar biasa. Namanya sahabat, tahulah persis tingkah lakunya dia, gimana kegiatannya di rumah, tahu persis dia. Namun teman yang lain, teman karibnya yang lain itu menganggapnya sebagai orang fasik pendosa. Namanya orang nggak lihat gitu. Makanya jangan suka lihat orang dari lahir ya. Siapa tahu kita anggap dia nggak pernah ibadah, dia istiqomah ibadah. Wah, lihat, jangan lihat lahirnya kalau bisa ya. Jangan menilai orang lahirnya. Dikisahkan itu sudah 20 tahun nih Abu Yusuf melakukan tawaf di sekitar Ka'bah bersamanya, bersama temannya ini. Tak seperti Abu Yusuf ya. Ini temannya ini puasa itu dawam, lazim, rutin dia, walaupun dalam kondisi panas. Namanya puasa sunnah, tapi dia terus tuh melakukan itu. Namun sahabatnya ini sehari puasa, sehari buka. Itu puasa apa, Bu? Daud. Daud, puasa Daud. Nama Daud tapi nggak puasa, gimana sih? Kamu saya namain Daud biar bisa puasa Daud. Pada 10 hari bulan Dzulhijjah, ini ceritanya ini, sahabat Abu Yusuf ini puasa dah tuh. Namanya Dzulhijjah kan, Bu. Dzulhijjah itu termasuk 4 bulan yang istimewa. Wah, ini temennya Abu Yusuf ini kesempatan bener itu puasa, karena apa? Pahalanya luar biasa. Bulan istimewa itu Dzulhijjah. Nah, pada 10 hari bulan Dzulhijjah, nih temennya ini puasa tuh. Walaupun di padang Sahara yang sangat tandus, ia tetap melaksanakan puasa. Gampang itu. Aus, wah jangan main dah. Wajib pernah ke sana kan. Panas luar biasa. Bersama Abu Yusuf, nih ia masuk nih sahabatnya itu bersama beliau ini di kota Turtus dan menetap di sana beberapa lama. Nah, di tempat gersang inilah persisnya
ya, di sebuah kawasan reruntuhan bangunan, ia wafat tuh tanpa seorang pun yang tahu kecuali Abu Yusuf. Nah, itu walaupun dalam kondisi panas, ini luar biasanya temannya Abu Yusuf ini istiqomah terus puasa. Makanya bersyukur itu kalau orang itu Allah tanamkan di hatinya gemar puasa sunnah, karena puasa itu Allah yang punya itu, ya, nggak kelihatan sama orang, hanya Allah yang tahu, dan itu tidak gampang, ini luar biasa. Ceritanya ini, ya, temennya ini meninggal nih. Lantas Abu Yusuf ini, karena dia hidup sebatang kara lah ya, sendirian, Abu Yusuf keluar tuh mencari kain kafan, dan alangkah kagetnya beliau ini keluar nih, Abu Yusuf keluar, pas kembali, ya, namanya sebatang kara ya, di padang gersang, ya, menyendirilah hidupnya gitu, meninggal tuh beliau ceritanya gitu kan. Cuman luar biasanya tadi apa? Istiqomah amalannya, Allah tanamkan di diri dia itu gemar puasa sunnah. Yusuf keluar nih cari kafan, kain kafan, pas kembali kaget karena banyak orang berkerumun di rumahnya sahabatnya ini. Kaget, orang gak ada siapa-siapa, siapa yang ngasih tahu ini, kaget. Pas balik ke rumahnya sahabatnya ini, menyaksikan kerumunan orang berkunjung takziah, mengkafaninya sekaligus pada menyolati sahabatnya ini. Begitu ramainya Abu Yusuf sampai tak bisa itu masuk ke tempatnya sahabatnya ini, ya. Para pelayat tersebut menyebut-nyebut almarhum ini sebagai orang yang zuhud. Luar biasa, tahulah rumahnya aja sebatang kara, tempat gersang sendirian gitu. Sebagai orang yang zuhud dan termasuk kekasih Allah, kaget itu temannya itu, waliullah, yang takziah begitu. Orang zuhud ini, waliullah. Dengar tuh sahabatnya itu kaget, karena dia tahu persis tuh kehidupannya dia, ibadahnya kayak apa, dia tahu. Subhanallah, ini siapa yang mengumumkan nih kalau di sini ada jenazah? Kayak saya sendiri yang tahu kok ada banyak orang yang mengunjunginya takziah, berbondong-bondong bertakziah, menyolati, menangisi kepergiannya. Kata Abu Yusuf begitu cerita itu. Setelah melalui perjuangan keras, Abu Yusuf akhirnya berhasil tuh masuk menghampiri jenazah sahabatnya ini. Sampailah dia terperanjat saat melihat kain kafannya tak biasa. Kain kafannya kan biasanya putih, ini luar biasa ini. Kain kafannya itu warna hijau. Ada tulisannya di situ, ada jazaa'u min asari ridha Allah ala ridha nafsihi wa ahibba liqa'ana fahbabna liqa'ihi. Inilah balasan orang yang mengutamakan ridho Allah ketimbang ridho dirinya sendiri. Orang yang rindu menemuiku dan karenanya aku pun rindu menemuinya.
Namanya orang zuhud, Allah nomor satu. Dinomor satukan Allah subhanahu wa ta'ala, mengutamakan ridho Allah ketimbang ridho dirinya sendiri. Ya ibadah itu lakuin, yang penting Allah ridho, Allah senang. Tertulis tuh di kain kafannya itu yang warna hijau. Kaget itu. Subhanallah, ada apa nih teman saya gitu, dia geleng-geleng, ada apa? Udah banyak yang takziah, ya, pada menangis. Lanjut singkat cerita, ini temennya karena capek ya, dikuburlah temennya ini, kemudian dia capek itu istirahat pulang. Di dalam tidurnya ini dia ngantuk kan, capek, rasa kantuk berat menghampiri Abu Yusuf hingga akhirnya tertidur. Di saat dia tidur itu bermimpi, dia menyaksikan, ya, Abu Yusuf ini menyaksikan sahabatnya yang ahli puasa. Itu di mimpinya itu, lihat, itu naik kuda hijau serta berbaikan hijau dengan membawa bendera. Nah, di belakang beliau ini ada seorang pemuda tampan berbau harum. Di belakang pemuda ini lagi ada dua orang tua, diikuti itu dari belakangnya. Jadi yang di depan itu Abu Yusuf bawa bendera, di belakangnya ada seorang pemuda itu bercahaya itu. Di belakangnya pemuda ini ada lagi dua orang tua. Nah, mengikuti itu. Lantas Abu Yusuf nanya di mimpi kan, siapa mereka? Wahai sahabatku, pemuda tampan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu itu. Mimpi. Dua orang itu adalah Abu Bakar dan Umar. Sementara orang tua dan pemuda itu adalah Utsman dan Ali. Dan akulah yang memegang bendera di depan mereka. Jelas almarhum sahabat Abu Yusuf itu cerita itu. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lantas nanya lagi, mau kemana itu kau gitu? Jawablah sahabat Abu Yusuf ini, mereka ingin menziarahiku, ingin ziarah ke makamnya Abu Yusuf ini. Kaget itu. Lantas Abu Yusuf kagum, bagaimana kau bisa mendapatkan kemuliaan semacam ini wahai sahabatku? Saya tahu ibadahmu, kau gemar puasa sudah, tapi kau luar biasa. Saya lihat itu kamu diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas membuka rahasianya temannya Yusuf, aku lebih memprioritaskan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dibanding ridho diriku sendiri. Dan aku berpuasa pada hari ini 10 hari Dzulhijjah gitu. Namun di saat puasa ini Allah panggil saya, wahai sahabatku, capailah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pesan sahabatnya itu. Dia bangun itu, astagfirullahaladzim. Luar biasanya orang yang ahli puasa sunnah, Allah tanamkan di dalam hati sahabatnya Abu Yusuf ini gemar puasa sunnah. Kalau yang bisa laksanakan. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya tutup dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3257. An Salim bin Sa'din radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati samaniyatu abwab
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga memiliki 8 buah pintu. Oh, ada berapa pintu, oh? 8. Fiha babun yusammar rayyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Rasulullah bersabda, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bisa masuk pintu surga Ar-Rayyan ini illa shaimun, kecuali orang yang gemar berpuasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang minimal lah masuk pintu Rayyan. Oh, mungkin ibadah kita, sholat kita mungkin gak sempurna, masih kekurangan. Kita gemar puasa, mudah ditutupi itu kekurangan sholat kita, sehingga Allah masukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.